Halo guys, ketemu lagi nih di channel saya Joshua Cikal Perwira. Nah, ini berarti video kedua saya. Video kedua saya yang pertama kan English reaction tadi yang saya berbicara bahasa Inggris di English class. Nah, sekarang saya akan berbicara bahasa Indonesia dengan tema saya akan memberikan sedikit pemahaman tentang psikologi sosial. Sedikit pemahaman saya tentang psikologi sosial. Nah, di video ini akan saya bagi ke tiga bahasan. Yang pertama, perilaku manusia yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Nah, yang kedua adalah arti manusia yang bertanggung jawab. Lalu yang ketiga adalah pengaruh atensi, persepsi, memori dari kinerja otak terhadap kepribadian. Nah, langsung saja, biar nggak lama-lama lagi, kita mulai ke pembahasan pertama. Nah, perilaku manusia yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Ya, internal mungkin nggak usah dibahas terlalu dalam lah ya, karena kita sudah tahu faktor internal adalah faktor yang dari dalam, kekuatan dari dalam. Itulah kayak SpongeBob. Di faktor internal itu adalah faktor yang dari dalam diri kita. Mungkin kalau bisa disebut secara lain, secara biologis atau bawaan dari lahir. Nah, contohnya, misal saya dibesarkan saya dilahirkan oleh orang tua yang penyabar, lalu juga lembut, baik hati. Kemungkinan besar nanti saya akan menjadi pribadi yang penyabar, baik hati, dan lembut tersebut. Nah, itu kasus pertama. Kasus kedua. Nah, kasus kedua, biologis internal bisa disebutkan juga sebagai faktor yang, misalnya gini aja deh, gampangnya kita mendapatkan suatu kecelakaan dan kita harus kehilangan tangan kanan semisal. Nah, faktor ini bisa menjadikan pribadi manusia itu sebagai satu, ada dua kemungkinan. Satu, dia akan depresi, yang tadinya dia periang, penyabar, murah hati, baik hati, dia akan menjadi pribadi yang depresi atau marah-marah. Nah, itu juga. Dan juga untuk faktor eksternal adalah faktor yang dari luar diri kita. Dari luar diri kita bisa dipengaruhi oleh teman, sahabat, circle pertemanan tadi, juga dari keluarga dan lingkungan. Nah, semisal saya dibesarkan oleh keluarga yang broken home, yang ya pokoknya yang tidak karuan, saya sering dimarahi, saya sering dibentak. Nah, kemungkinan besar saya akan menjadi pribadi yang tidak percaya diri karena selalu dibentak dan dimarahi tanpa alasan yang jelas. Lalu mungkin kurang sabar karena dipengaruhi oleh bentakan tadi. Nah, yang ketiga, saya akan menjadi pribadi yang keras juga karena dididik dalam lingkungan yang keras. Nah, seperti itu. Itu adalah poin pertama, faktor internal dan eksternal. Internal tadi dari dalam diri kita atau biologis bawaan dari lahir. Yang kedua adalah eksternal, lingkungan kita, lingkungan yang membentuk diri kita. Lalu kedua, manusia yang bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab di sini adalah kehendak bebas dalam mendengarkan dan melakukan aturan sosial yang berkaitan dengan pembelajaran, karena kita akan di lingkupnya pembelajaran ya. Dan juga menanggung konsekuensi yang individu lakukan. Nah, di sini berarti bisa disatukan lah ya, manusia bertanggung jawab berarti manusia atau pribadi atau individu yang mempunyai kehendak bebas dalam mendengarkan dan melakukan aturan sosial yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, indikatornya apa sih? Manusia bisa dikatakan sebagai yang bertanggung jawab. Indikatornya adalah manusia itu mempunyai perencanaan yang matang, perencanaan yang maksimal dengan tujuan dengan hasil yang baik. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan dengan baik dan dengan maksimal. Lalu yang ketiga adalah evaluasi dari aksi dan konsekuensi yang dilakukan itu untuk pembelajaran hari esok, untuk yang lebih baik.
semisal lah kita kuliah atau sekolah. Nah, pasti kan malam kita belajar mempersiapkan hari esok. Terus yang kedua, setelah kita mempersiapkan, kita mulai untuk sekolah atau kuliah online. Kalau sekarang kuliah online lah ya. Terus yang ketiga, pada sore hari atau saat kita pulang dari sekolah atau kuliah, kita mengevaluasi hasil pembelajaran. Misalnya saya ulang lagi hasil ini ya yang saya dapat ini. Lalu yang kedua, oh saya tadi nggak bisa ini, saya coba internet di Mbah Google atau di Mbah siapa terserah. Banyak Mbah di dunia ini yang bisa ditanyakan. Oke? Nah, poin kedua cukup. Poin ketiga adalah atensi, persepsi, memori dari kinerja otak ya. Dari kinerja otak. Atensi itu bisa digambarkan sebagai usaha pengendalian pikiran, fungsi pikiran secara nyata dan jelas terhadap beberapa kemungkinan objek secara simultan atau terhadap rangkaian pemikiran. Jadi gampangnya atensi adalah bagaimana kita untuk memposisikan diri kita menerima informasi. Nah, seperti itulah. Ada dua cara atau dua kemungkinan, focus attention dan divided attention. Focus attention dia adalah usaha untuk satu fokus pada satu yang dikerjakan. Semisal saya kuliah online, ada WA yang masuk, ada notifikasi dari YouTube, saya nggak hiraukan. Nah, divided attention, semisal dia adalah divided attention adalah fokus yang terbagi-bagi menerima informasi secara banyak dalam satu waktu yang sama. Semisal saya kuliah online, ada notif WA, ada notif YouTube, saya sampai seperti itu bos. Lalu persepsi. Nah, persepsi adalah kemampuan proses menerima kesadaran atau pengertian akan lingkungan. Jadi tadi sudah menerima informasi, nah kita di sini kita cerna. Oh, ini apa sih? Nah, contoh paling gampang adalah saat kita berbalik, kita di punggungnya. Kita pasti berpikir, ini cowok apa cewek ya? Ini baik atau jahat ya? Oh, kalau misal dengan sentuhan yang bersahabat, oh berarti dia baik. Dan juga kalau besar tangan saya gini, oh pasti dia cowok ini. Nah, itu adalah persepsi. Memori adalah proses menerima, menyimpan dan mengolah, lalu digunakan kembali untuk hari esok. Nah, nggak usah dijelaskan lagi lah ya memori. Kita semua tahu lah memori. Kita ada memori HP yang paling dekat dengan kita lah. Memori HP itu kan dia menyimpan, mengolah, lalu kita bisa swipe up. Nah, kita bisa menggunakannya kembali untuk kirim WA, kirim apalah sebagainya. Percontohannya. Nah, ketiganya ini apa hubungannya? Ketiganya ini sangat berhubungan. Ketika kita bisa menerima informasi dengan baik, kita bisa mencerna informasi dengan baik, dan kita bisa menyimpan informasi dengan baik, maka kepribadian kita akan baik juga karena dipengaruhi oleh ketiga ini. Semisal ada salah satu terganggu, misal dalam proses penerimaan informasi, misalnya yang tadi saya sebutkan, saya tangan kanan saya hilang misalnya, perlu diamputasi, kan secara tidak utuh, berarti nanti persepsi kita nggak utuh dong, dan memori kita nanti yang apa yang dirasakan tangan kanan nggak bisa kan. Nah, seperti itu. Lalu untuk menggambarkan untuk menggambarkan ketiga hubungan ini adalah bahasa Jawanya itu jangan bahasa Jawa terlalu umum. Bahasa Zimbabwe-nya mensana in corpore sano. Di dalam badan yang sehat di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang ambyar. Sorry. Terdapat jiwa yang kuat. Nah, jiwa yang sehat. Nah, seperti itu. Jadi badan sehat, pikiran kuat, jiwa kuat, ambyar. Nah, ini enggak kurang lengkap kalau kita tidak menyertakan teori dari psikologi sosial ini.
Nah, saya akan mengutip salah satu dari psikolog profesional, psikolog dari psikologi sosial ini, adalah dari Syarif Bersaudara, bukan di Toy Story, oke? Bukan temannya Buzz, tapi Syarif Bersaudara. Mereka mengatakan bahwa psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman dan tingkah laku manusia yang berkaitan dengan situasi perangsang sosial. Ya, jadi kepribadian manusia dipengaruhi oleh situasi sekitar. Misalnya saya punya adik, saya dalam keluarga saya dididik dengan baik, dididik dengan penuh cinta, maka saya akan menjadi pribadi yang penuh cinta, bisa kerja keras, terus juga mandiri. Nah, itu karena saya dibesarkan dengan penuh cinta. Begitupun juga sebaliknya. Nah, karena situasi sudah semakin memanas, suhu udara juga sudah semakin panas, kita akhiri saja video pada siang hari ini. Selamat menyaksikan, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, juga ada salah dalam gestur saya, dan akhirnya saya Joshua Cikal pamit. Bye-bye!